Hai, saya Agatha Suci. Selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman atas pertanyaannya. Ada 100 pertanyaan sekian. Maaf banget nggak semuanya bisa dijawab. Tapi aku akan coba nanti jawab satu-satu di Instagram. Semoga ya. Well, thank you so much. God bless. Awal ketemu sama suami itu dulu di Indonesian Idol. Jadi aku lagi masuk 30 besar. Terus udah gitu kan waktu itu kan ada 3 grup. Jadi 10. Nah, suamiku ini temennya Lucky. Jadi dia datang untuk mensupport Lucky pada saat itu. Terus udah gitu kenalan, udah gitu tiba-tiba ya dia nelfon lah gitu. Nah, tahu nomor telepon aku dari Lucky, dari situ kenalnya. Hah? Apa ya? Momen paling diingat setelah menikah. Kebetulan tuh aku sama suami tuh memang punya hubungan yang sangat stabil. Jadinya nggak ada tuh yang kayak dia disurprisein apalah, terus yang dikasih hadiah gimana lah, yang romantis apa gitu nggak ada. Makan hari-hari bareng. Karena kan kita hampir 24 jam bersama. Suamiku kerjanya di rumah. Jadi kayaknya every day is a moment gitu loh, so I cannot choose which one is the best one gitu loh, karena kan memang ya itu karena kebersamaan yang terlalu sering. Aku itu kan orangnya memang sangat stabil juga, emosiku itu stabil, jadi jarang banget ada hal-hal yang bisa membuat aku terkejut, so there's nothing can surprise me enough gitu loh. Tapi bagi aku miracle banget adalah ketika aku melahirkan anak yang pertama. Aku ngelahirinnya proses persalinannya normal. Terus it took like 29 hours dengan segala macam drama lah, pecah ketuban dulu lah apa segala macam. Pas anak keluar itu rasanya itu magical banget. Soalnya pas keluar kan gede juga ya. Anakku lumayan gede, yang pertama itu hampir 3,4 kilo. Ya, yang kedua itu 3,75 kilo. Yang kedua sih udah biasa aja rasanya. Maksudnya miracle juga, tapi maksudnya udah pernah punya pengalaman sebelum. Jadi aku merasa itu, wah, gini yang lahirin gitu. Dan bahagia sekali. Wow. Alhamdulillah sekali ya kalau misalnya orang bisa berpikir aku memberikan energi positif. Basically sih, I'm not planning to be a happy person. But I am gitu loh. Yang paling penting sih semuanya itu adalah di sini sih. So aku tuh memang orangnya dari dulu tuh nggak terlalu ngoyo apapun. Terus segala hal itu aku syukuri. Mau hasilnya kurang baik menurut aku, semua hasil itu kan subjektif ya. Mau hasilnya bagaimana, bagi aku bersyukur aja. Yang namanya kehidupan kan kita nggak bisa kontrol. Jadi apapun yang diberikan oleh kehidupan, aku syukuri, aku jalani dengan sebaik-baiknya. Jadinya it makes me a happy person. I don't know kalau misalnya spread the positive energy, nggak tahu juga ya gitu. Tapi ya I'm happy to hear that sih. Oke, nah itu dia balik lagi. Setelah ajang pencarian bakat, aku tuh memang sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi penyanyi. Apalagi notabene penyanyi terkenal ya, jadi nggak ada. Jadi karena memang aku seneng nyanyi-nyanyi, mamaku berasa, oh ya ikutlah gitu loh, siapa tahu kamu masuk dan sebagainya gitu. Mamaku yang daftarin, dan ternyata memang jalannya mulus sekali gitu loh. Tuhan tuh buka jalannya tuh mulus banget. Yang katanya orang ngantri segitu lama, aku ngantrinya sebentar. Yang kayak gitu deh semuanya jalannya mulus. Jadi makanya aku juga nggak ngoyo. Ketika udah selesai ajang tersebut tuh udah selesai, si Indonesian Idol itu kan mulai tuh, kita kan under management. Aku juga nggak ngoyo untuk ngeluarin apapun karena aku merasa ya udahlah gitu loh, aku jalanin dengan happy karena memang ini bukan cita-cita aku sebenarnya. Tapi kesini-sininya aku sempat vakum dari tahun 2008, berarti kan 2004 kan, aku sampai 2008 itu aku penyanyi profesional lah. Cuman memang nggak menghasilkan karya. Banyak tawaran tapi aku nggak terima karena aku gitu orangnya, apa yang aku nggak suka aku nggak jalanin. Kebetulan belum ada yang cocok. Nah, terus ketika tahun 2008 aku persiapan pernikahan, 2009 aku menikah,
terus gitu punya anak dan segala macam. Akhirnya sekarang di titik lumayan bosen di rumah karena anak-anak udah sekolah. Terus aku jadinya kan aku orangnya nggak bisa diem. Terus pikir-pikir ngapain ya yang juga menghasilkan lah ya, jangan keluar rumah jadinya malah menghambur-hamburkan uang, harusnya menghasilkan uang gitu. Terus suamiku bilang mau nyanyi lagi gak? Tapi kamu harus serius, dia bilang gitu. Oh, yaudah deh gitu. Dan kebetulan karena memang suamiku support 100%, dan kebetulan juga ketemu sama Mas Bontot yang memang aku juga suka gitu loh, karya-karya Mas Bontot, ya udah. Here I am. Rambut ya. Nah itu, I am a lucky person also ya. Jadi there's so many things in this life that I have to istilahnya to thank to gitu loh. Jadi kayak I am thankful because ya mungkin aku juga orangnya cepet puas gitu. Aku juga nggak yang, maksudnya aku juga ngerasa oh di dunia ini banyak sekali perempuan cantik. Tapi aku menerima diriku apa adanya dengan segala kekurangan dan juga kelebihan. Salah satu yang membuat aku gampang dalam kehidupan adalah rambut aku memang. Rambut aku itu emang begini udah. Jadi dulu kan rambut aku panjang sampai sepantat. Kalau mau nyanyi itu cuma aku gulung, iket, terus pas dibuka tuh jadi udah begitu aja gitu loh. Orang nggak percaya kan. Akhirnya waktu itu aku sama Kamaya. Kamaya tuh Indonesian Idol 2005. Dia bilang, "Ci, bukannya lo mau nyanyi ya?" gitu. "Iya. Kenapa rambut lo diiket-iket begitu?" "Oh iya, nggak usah di styling, nanti kalau udah dilepas udah jadi gitu." "Masa sih?" gitu, "Coba buka." "Oh iya, ajar dia." Jadi emang rambutku tuh begini. Habis keramas biasanya aku keringin, aku selalu langsung ngeringin. Terus pakai hair dryer. Udah gitu kalau misalnya aku mau efek rapi biasanya aku blow. Tapi kalau hari-hari enggak. Paling kalau misalnya mau efek yang kayak lebih rapih tuh dimasukin tapi di ujung-ujungnya doang dipakein catokan. Kalau misalnya enggak ya udah begitu aja. Kalau misalnya enggak diapa-apain lurus tapi dalamnya masuk memang sedikit. Emang rambut aku emang baik sekali sih. Gitu. Terus kalau potong rambut aku sih random ya, sama siapa aja oke. Cuman yang ini, yang belakangan ini emang lagi di Lipo mau Puri. Itu selalu sama same person. Oh, menyeimbangkan kegiatan rumah tangga dengan kegiatan nyanyi lah istilahnya. Oke, ini agak sulit sih sebenarnya. Tapi aku dapat banyak sekali bantuan. Kebetulan aku juga beruntung, aku dapat helper yang baik semua, orang-orang rumah semuanya baik. Mereka take care anak-anak juga dengan baik gitu loh. Jadi bisa lah replace sebentar kalau ketika aku harus istilahnya keluar rumah tanpa anak-anak. Dan karena memang kebetulan keadaan anakku yang memang nggak bisa dibawa kemana-mana dengan mudah gitu loh. Jadi ya aku lebih memilih untuk anak-anak tinggal di rumah. Kalau bagi waktu intinya tuh it's about niat sama kesadaran dan tanggung jawab aja. Nggak bisa kita ngomong aku lebih memprioritaskan satu hal. Misalnya, oh iya kamu lebih memprioritaskan nyanyi daripada anak-anak atau anak-anak daripada nyanyi. Nggak bisa. Jadi semuanya itu harus bersinergi. Ngomong kasarnya itu satu sama lain itu saling mengisi. Karena kan aku pun punya kebutuhan pribadi gitu. Aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, I take care of the family, but I have my own needs gitu. I need my me time. Dan kegiatan di luar ini yang menyanyi dan segala macam tuh aku anggap sebagai me time aku gitu loh. Dan me time aku tuh menghasilkan ya, kenapa enggak gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Tapi ya kalau masalah pembagian waktu ya it's about niat sama kesadaran akan tanggung jawab aja. Inilah ya, I think I married my best friend sebenarnya. We've been dating for 5 years, ya 5 tahun. Terus memang ya itu karena mungkin aku orangnya juga I'm very stable. Jadi emang aku orangnya stabil dan kebetulan suamiku juga 8 tahun lebih tua. Jadi ya itu aku beruntung sekali gitu loh. Dia juga stabil jadinya. Kita berdua jadi agak stabil. Kalau dibilang ada, kalau ribut sih nggak pernah, cuman kalau misalnya kadang-kadang kesel-keselan pasti ada gitu. Perbedaan pendapat, kalau apalagi sama-sama lagi capek atau apa. Tapi it's just gone like that. Jadi biasanya salah satu nih
Kalau misalnya aku yang lagi capek, dia yang lebih ngerti. Kalau dia yang lagi capek, aku yang lebih ngerti. Walaupun mungkin bukan salah aku, tapi kan nggak ada salahnya walaupun aku nggak salah, aku meminta maaf dulu misalnya seperti itu. Karena toh intinya yaitu ketika kita udah berkeluarga, udah berumah tangga, this is not about you anymore. This is about your family, your family life gitu loh. You live in a one apa ya istilahnya, di satu ada satu bukan boundaries, ada satu apa ya, kalau lingkaran lah. This is one circle and it's not only you inside the circle. You have your husband, you have your kids, you have another person lah gitu. Nah itu harus bisa balancing di situ gitu. If you want to be happy of course, because kalau misalnya pasangan kita nggak bahagia, anak-anak nggak bahagia, ya kita otomatis nggak mungkin bisa bahagia kan. So maybe it's good to think about their happiness first, and then after that you can feel happy too gitu, because of their happiness. Selamat ya buat teman-teman yang beruntung mendapatkan souvenir. Well, jangan kapok. Terus terima kasih sekali atas dukungannya. You are all appreciated. I love you all.